Nggak berapa? Sekarang yang aktif berlima sih. Ya aktif berlima karena Rangga lagi vakum dulu sebenarnya. Kayaknya harus diundang deh Rangganya ke sini. Saya nggak berani ngomong, tapi sebetulnya lo nggak tahu kan, kita sudah mengundang Rangga juga ke sini. Yuk kita sambut Rangga. Sorry, gue lupa ini sofanya cuma buat 2 orang, jadi nggak jadi, sorry, nggak jadi. distancing nggak boleh. Iya, nggak boleh. Enggak lah kalau Rangga. Bercanda, Rangganya nggak ada kok. Rangga, ya itu dia, maksudnya dia belum ada kayak, kalau itu Morgan keluar tuh kita ada meeting bareng gitu. Kalau Mau lanjut apa enggak? Per tanggal segini gue cabut gitu, gue nggak bisa jalan lagi sama. Kalau Rangga nggak sih, aku pribadi aku masih suka ketemu, masih suka ada kadang-kadang satu event sama dia gitu. Kadang-kadang kita main bareng, masih kita ketemu. Oke. Kembali sedikit soal K-pop, ya. Smash ini kan asal mulanya dari Bandung, ya kan? Pertama kan, terus kemudian ke Jakarta, ya kan? Jadi hits banget, jadi idola para wanita-wanita. Tapi kan gayanya kalian kan ke K-popan ya kalau aku lihat ya, ini bukannya apa-apa nih, cuman kan aku kan sebelum kita wawancara, sebelum aku undang kan pasti aku ngeliat di YouTube, ngeliat di IG gitu kan, lihat sedikit perkembangan dan kalian seperti apa. Aku ngeliatnya kayak mirip banget sama gaya-gaya K-pop, baik dari penampilannya, dari rambutnya, dari pakaiannya, dari koreografinya saat gerakan dance-nya itu memang sebetulnya dalam hati terdalam. Sebetulnya Rafael pengen nggak sih kalau sebenarnya Smash itu pengennya tuh punya ini sendiri gitu, punya ciri khasnya sendiri yang mungkin bukan jiplak, bukan ikut-ikutan, atau memang udah ya memang begitu adanya, memang seperti itu yang lagi laku. Seperti apa sih sebetulnya? Jujur sih kalau misalnya aku lihat ya. Aku waktu gabung sama Smash juga itu jadi kayak, aku kan memang sebelum gabung Smash juga aku udah ngikutin K-pop. Karena memang udah K-pop kan udah lama juga. Jadi aku sempat siaran juga di salah satu radio di Bandung, acaranya acara K-pop. Jadi aku juga pernah punya grup dance coverin dance-nya K-pop gitu. Jadi aku udah punya bayangan kalau K-pop tuh kayak gini, kalau boyband tuh kayak gini gitu. Nah waktu aku masuk Smash, terus aku dikasih tahu lagunya yang I Heart You itu, jujur ya kayak, kok beda ya sama K-pop idol. Maksudnya beda sama K-pop, jauh beda banget gitu. Lagunya yang kayak standar aja, maksudnya lagu memang makanan orang-orang Indonesia gitu, bukan K-pop yang keren yang kayak gimana gitu. Aku juga kan keren kan lagunya? Ya keren, tapi maksudnya bukan keren yang kayak gimana ya. Tapi sekarang mau tanya, itu lagu yang lagu I Heart You itu yang paling ngetop dari Smash atau bukan? Yang paling favorit nggak? Iya sih, kalau sampai sekarang juga itu yang memang di mana-mana kalau misalnya Smash tuh identik dengan lagu ya cengan-cengan kayak gitu. Tapi jujur ya Kak, ini baru aku buka nih di sini. Aku tuh sempet pas masuk Smash kayak gini, aduh kayaknya gue mau mengundurkan diri, aduh gue suka lagunya. Asli. Sebagai ex boyband juga, I know how you feel. Karena gue juga rasain hal yang sama di album keduanya, Cool Colors. Aduh, ini bukan gue banget. Dan jiwanya jadinya udah nggak ada, semangatnya udah nggak ada, makanya akhirnya bubar. Itu di album kedua gitu. Tapi untungnya lagu ini tuh ternyata banyak yang suka. Jadi kayak, oke, ya udah berarti saya tidak salah untuk masuk, nggak mengundurkan diri. Jangan dong. Tetap harus berjuang terus walaupun awal ternyata sukses kan. Benar. Sukses. Terus sekarang gimana? Lebih Smash masih ada? Smash masih ada. Akan bikin keluar album lagu nih untuk fans Smash nih di seluruh Indonesia ya kan? Apakah bisa mengharapkan akan ada album baru lagi, atau apakah akan sebagian dari anggotanya coba solo? Gimana itu?
Kalau untuk project solo, kita masing-masing juga ada kerjaan masing-masing di dunia entertain. Kalau untuk Smash-nya sendiri, kemarin sebelum pandemik tuh kita udah punya rencana untuk bikin mini album. Mini album, kita ada beberapa recycle lagu-lagu yang lama, tapi ada beberapa juga kita produce lagu yang baru. Cuman karena pandemi ini, jadi label memutuskan kayaknya di hold dulu nih untuk project ininya. Jadi memang kemarin juga agak, padahal kemarin semangat kita tuh udah lumayan menggebu-gebu lagi gitu setelah sekian tahun pandemi aduh, jadi semuanya kayak sedih sih. Ya mudah-mudahan lah sekarang kan udah mulai lebih vaksinasi. Ya mudah-mudahan bisa terwujud lah kita bikin mini album. Dan Rafael kan juga udah pernah syuting film ya? Ya, film. Ya, ada 3 film? 4 film? Ada 4 ya? 4 film. Disuruh milih antara menjadi seorang aktor atau penyanyi boyband, pilih mana? Jujur aku penyanyi aja sih. Kenapa? Penyanyi, kalau nyanyi tuh aku udah dari kecil suka sama nyanyi. Kalau misalnya acting itu ya karena masuk Smash, waktu itu dikasih kesempatan main di mini series, baru aku belajar di situ Kak. Jadi kayak butuh effort yang lebih lah aku untuk belajar, karena acting nggak segampang yang dibayangkan loh. Kita harus bener-bener masuk ke dalam perannya, terus harus feel-nya juga dapat. Itu menurut aku susah sih dibanding nyanyi. Saat Rafael udah ngetop, udah terkenal, pernah dibully nggak sih? Pernah. Atau malah itu awal-awal sebelum ngetop? Awal ngetop dibully? Dibully Karena? Aku juga nggak ngerti. Oleh siapa? Ya sama, kalau sekarang mungkin netizen ya. Dibully netizen. Oh, netizen. Oke. Di mana? Di Dulu sih kan yang diserangnya kita tuh waktu main Twitter dan YouTube kan. Kita upload video I Heart You itu di YouTube, itu yang dislike lebih banyak daripada yang lain. Yang ngata-ngatain. Tahu kenapa? Harus tahu dong, pasti cari tahu dong. Iya katanya. Apa sih gitu? Katanya kita dibilang plagiat gitu. Dibilang apa? Dibilang plagiat Super Junior waktu kalau nggak salah. Padahal Super Junior kalau nggak salah berapa ya? Membernya 12. Kita cuma 7 gitu. Ya memang Korean Wave lagi hits pada zaman itu gitu. Jadi kita ya, memang ngelakuin aja. Sebenarnya juga fashion stylist kita juga kiblatnya nggak ke Korea sih sebenarnya. Cuman ya memang dipakein karena kita sama-sama Asia kali looknya, jadi ya memang kelihatan seperti orang Korea, boyband Korea. Tapi ya udahlah. Sempat sedih sih, kita bertujuh juga sempat kayak dilarang sama manajemen. Udah lu bertujuh jangan pernah bacain komen-komen YouTube atau enggak Twitter. Twitter juga posting-posting aja, jangan pernah baca. Masih kuat mental itu. Iya, karena kita bener-bener aduh gila, kita salah apa ya ini ya. Iya. Padahal cuma nyanyi doang sambil joget-joget, terus kok kayak sebegini banget. Biasanya ya yang suka komen negatif itu ada macam-macam. Satu emang karena dia nggak suka, dua karena dia justru cari perhatian, pengen dibalas, ya kan? Tapi mungkin kalau cuma bilang oh keren banget, gue demen banget gitu, terlalu banyak yang sama, nggak mungkin dibalas. Jadi dia mesti sesuatu yang negatif supaya dapat balasan dari gitu. Kita, benar. Dan akhirnya membuat dia happy gitu. Gue dibales. Jadi sebenarnya ada modusnya gitu. Tapi kalau misalnya pernah konser di Korea? Konser di Korea enggak. Aku paling pernah kalau nonton konser boyband girl band Korea pernah. Nonton boyband girl band Korea waktu mereka datang ke Indonesia pernah. Nah itu juga sebenarnya ada cerita yang bikin teringat sampai sekarang sih Kak. Jadi waktu itu kan kita memang dicapnya adalah boyband plagiat orang Korea gitu. Nah, sedangkan memang aku pribadi juga sama beberapa member Smash juga suka sama boyband Korea atau girl band Korea. Ya, why not gitu kan. Nah, ada satu kali satu manajemen artis Korea bawa artis-artisnya ke Indonesia. Bawa ke Indonesia. Kita nonton waktu itu. Wah, gila, aku kayak Nabi Musa lo bisa membelah lautan. Gimana cara maksudnya? Jadi aku begitu datang ke GBK itu sebenarnya waktu itu tuh aku Rangga sama Diki janjian nih kita pakai masker aja, belum zaman corona ya, kita pakai masker. Jangan bego, kalau pakai masker nanti orang-orang malah tambah ngeliatin kita, ini siapa gitu. Misalnya ya udah kita slow aja, pura-pura aja nggak ngeliat, mereka juga nggak akan konsen kita lah. Pas begitu datang ya baru 1, 2, 3 ini kerumunan nih lagi ngantri tiket, mereka tiba-tiba belah dua gitu.
wah gitu. Terus Ya. kita nggak tahu, kita bertiga jalan di tengah gini, terus mereka yang kayak udah asal plagiat lo, kenapa lo mau nonton konser ini pengen niru lagi ya dari artis-artisnya SM gini aja, cepetan kita cari teman, gitu janjian gua sama Ayu Ting Ting, aduh si Bu Ayu mana ya, cepetan kita cari gitu. Ayu Ting Ting lo panggil ibu. Ya Bu Ayu. Bu Ayu, oh my god, bagi gue tua banget ya. Semua manggilnya Bu Ayu. Oh itu coba, pengen cepet-cepet. Nah dari situ kayak, wah gila sih. Kalau gue orang sampai rame-rame terus belah, pasti gue langsung kepikiran, aduh, gue belum pakai deodoran ya. Aduh. Dong ini artis terkenal lewat, waktu itu mas saya mah apa? Nah sekarang kan Rafael udah main sama artis Korean Idol ya, idol Korea lah. Terus waktu berapa lama di sana? Sebulan di sana, 4 minggu di sana. Ada ini nggak sih kenalan, tukar nomor telepon, jadi deket gitu? Sebenarnya memang aku kepikiran sih, kayaknya seru juga ya. Mau pindah Korea? Pindah Korea iya, tapi pikiran gini, seru juga kayaknya punya istri orang Korea gitu. Karena memang aku juga suka sama Korea. Udah bisa bikin kimchi belum? Nah itu dia belum. Nah, dia dong yang harus bikin ya. Bahasa Korea aja aku juga masih, kayak belajarnya susah banget gitu. Cuman kemarin ketemu sama beberapa teman-teman dari Korea, ada beberapa ceweknya juga baik-baik, mereka seru banget. Cuman kemarin pernah sempet bikin konten sama orang Korea, 1 hari pacaran sama orang Korea gitu, rasanya gimana? Gimana rasanya? Rasanya gimana, lucu banget sih kayak. Tapi dia bukan fans ya? Bukan, kemarin Jadi kenalannya gimana tuh prosesnya? Nah, kebetulan kemarin namanya Yuna. Yuna ini dia translator waktu aku acara syuting di Korea itu. Iya. Gitu. Dan dia baik banget. Berarti baru dong ini. Baru. Kan baru itu kan ke Korea itu kan Oktober kan? Iya. Baru kenal di situ dan sampai sekarang masih tetap kontak gitu. Jadi kayak karena dia juga YouTuber di sana. Dia akan ke Jakarta kapan? Dia seneng banget sama Indonesia. Nah, serunya. Siapa yang nggak seneng Indonesia? Serunya dia tuh bisa bahasa Indonesia dan belajar kuliahnya bahasa Indonesia. Jadi jangan-jangan sebelum sama lu dia udah pacaran sama orang Indonesia yang lain. Betul. Nah. Betul. Dan dia tuh memang cita-citanya pengen katanya punya pacar atau suami orang Indonesia. Ini kayak bakal susah deh. Kenapa tuh? Kayaknya nggak bakal bisa. Karena lo harapannya dengan nikah dengan dia, lo bakal ke Korea. Dia pengen harapannya nikah dengan lo, pengen karena dia mau ke Indonesia. Udah nggak ketemu kan? pas saya ke Korea dia. Iya, ya jangan jauh lagi di sana. Iya. Harus dibikin lagi. Ngomong soal pacar, udah ada ini nggak sih kepikiran untuk menikah? Kalau sama dia mungkin belum kali ya, kan baru November kemarin atau apa? Iya, udah ada kepikiran. Dengan yang lain? Dengan yang lainnya belum ada, tapi mikir untuk menikahnya sudah ada. Memikirkan sih. Memikirkan untuk menikah itu kenapa? Karena memang sudah desakan dari orang tua, dari emaknya yang udah ayo dong kan cucu. Sekarang umur berapa? 34 kan? Nah, gua aja nikah dulu umur 36. Oke. Dan itu aja gue udah merasa tua. Untuk nikah di usia segitu, gue aja udah merasa tua. Nah, lo gimana? Apa yang memang karena tekanan atau emang lihat teman-teman, aduh nih banyak yang udah nikah nih? Betul. Pertama iya, mama juga udah sempet nanya-nanya, kok udah berapa lama nggak bawa pacar nih? Katanya umurnya udah lumayan loh, gitu kan. Pacarnya di Korea gimana? Bukan. Terus udah gitu, teman-teman juga kalau main mereka udah bawa istri, udah bawa anak-anak. Anak udah. Adek aku aja juga udah punya anak gitu. Jadi memang kayak, wah aku jadi mikir lagi nih, kayaknya kemarin gue terlalu banyak main-main. Bukan main-main, terlalu sibuk kerja gitu. Iya. Terlalu nyibukin kerja. Jadi akhirnya nggak mikirin untuk pacaran. Jadi kayak udah kerja capek, pacaran tambah capek gitu. Sempet sih waktu itu sempet pacaran juga, tapi memang ada beberapa cewek yang ngerti kerjaan kita, ada beberapa cewek yang nggak ngerti harus selalu mengabari. Sedangkan kita kan juga kerjaannya ya capek banget ya kalau syuting gitu Kak, bisa dari pagi sampai pagi nggak sempet untuk ngabarin tuh, kadang-kadang suka jadi berantem, akhirnya jadi nggak nyaman. Ya udahlah, aku pikir sendiri kayaknya lebih oke lah kalau untuk concern untuk kerja.
Jadi memang mudah-mudahan kita doakan nggak lama lagi. Apakah itu dari yang Korea atau ketemu yang baru? Tapi pengen nanya nih, ada nggak sih yang tadinya fans banget sama Smash, sama Rafael, kemudian menjadi temen? Ada nggak dari yang udah kemarin-kemarin? Jadi temen ada. Jadi temen ada. Bisa membayangkan nggak sih kalau dari fans bisa menjadi pacar itu bisa memungkinkan nggak? Karena kan kadang-kadang kan ada orang yang kayak menutup diri gitu, kayak oke, ini adalah profesional ya kan, profesionalisme nggak boleh sampai pacaran atau apa, atau lo membuka hati lo seluas-luasnya, ya kalau emang cocok kenapa tidak gitu, dari fans bisa menjadi pacar. Bahkan suatu saat menjadi istri ya Rafael. Wah. Dia nggak menutup kemungkinan sih. Tidak menutup kemungkinan. Tapi memang so far belum ada sih ya. Maksudnya yang kelihatan yang kayak ada sinyal-sinyal untuk bisa dideketin. Iya. Mungkin susah juga untuk pendekatan ya. Padahal nggak juga sih sebenarnya. Nggak bisa ya. Kita tuh tipikal anak-anak yang memang dekat juga sama fans sih. Oh gitu. Jadi kayak kita nggak ngebatasin ada kita artisnya itu fansnya jadi nggak boleh ini, kita tetap kayak deket lah kekeluargaan kita, makanya setiap kita perform sebelumnya ada meet and greet gitu. Cuman memang kalau anak-anak Smash yang lain mungkin jarak umurnya dari dia sama fansnya nggak terlalu jauh. Nah kalau aku lumayan agak jauh Kak, kadang-kadang ada fans aku yang masih SMP, masih dulu ya. Tapi kan justru mereka suka yang dewasa. Itu kan belum tahu aja. 34 nih udah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman nyanyi, ya kan? Belum tahu ya, tadi malah manggilnya om kau kan yang manggil kakak. Ya tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih kalau misalnya ternyata Tuhan kasihnya jodoh aku dari fans aku ya. Why not ya? Nah, jadi kesempatan masih terbuka lebar. Apa jangan-jangan takut untuk punya pacar karena nanti takutnya udah nggak laku lagi, fansnya nanti pada kabur gitu. Enggak. Punya istri gitu, enggak umur segini udah nggak mikirin begitu lagi ya. Malah fans aku tuh nyuruh kapan Con nikahnya? Ya, kapan? Tapi sama gue gitu deh. Kapan dong? Tapi sama gue gitu. Nah ngomongnya begitu. Ayolah Kak, kalau ada teman-teman siapa yang masih jomblo kalian nggak sama. Siap. Tadi ke istrinya udah, sekarang baru mau ngomong, itu kan tadi ada tuh yang penyanyi dari Korea aja. Nah sebelum menutup wawancara ini, gue mau kasih 2 pertanyaan buat lo, boleh ya? Oke, 1 pertanyaan super kepo, 1 lagi pertanyaan super misterius. Waduh. Oke, nah yang super kepo adalah ini artinya apa? Ini? Sama ini kenapa jerapah? Coba kasih lihat deh. Kasih lihat tuh. Nah tuh jerapah di belakang kuping. Oke? Itu pertanyaan super kepo. Ada satu lagi. Itu gua nggak mau tahu. Oke. Cukup 2, jangan terlalu banyak. Ini apa? Oke, ini tahu. Ini kan apa? Braille. Yes. Artinya strength. Strength. Iya. Kekuatan. Gitu. Kalau jerapah apa? Memang di antara semua binatang aku tuh kayak cita-cita pengen melihara binatang jerapah. Gimana caranya dong? Berarti rumahnya harus gede banget dong kan. Jadi aku pengen rumah aku gede banget supaya bisa nyari. Jadi jerapah itu sebenarnya cuman tanda doang. Gue pengen kaya gitu. Karena kalau nggak kaya nggak mungkin bisa punya jerapah. Kayaknya kaya pun nggak bisa juga sih. Tapi di antara maksudnya. Tapi itu. Karena gue sering banget nanya sama orang kalau misalnya, bukan sering nanya, maksudnya sering kepikiran karena kan yang namanya tato itu kan permanen. Iya. Apalagi ditaruh di tubuh kita gitu. Pasti ada arti yang kuat, ada sesuatu di belakang gambar itu gitu. Iya. Jadi jerapah itu? Iya, jerapah. Karena ingin memelihara jerapah. Nggak sih, selain suka sama jerapah, terus kayak ya, binatang yang menurut aku cantik itu jerapah tinggi. Terus kayaknya lo suka cewek yang lehernya panjang. Iya gitu Kak. Tapi jerapahnya laki atau perempuan? Perempuan dong. Perempuan ya? Perempuan. Soalnya nggak kelihatan ada. Kan kayak model gitu kan jerapah ya. Oh. Oke. Pertanyaan super misterius. Aduh, apa lagi? Seandainya kan fans banyak, ya kan? Ceritakan satu hal yang sampai hari ini tidak mungkin diketahui oleh
fans yang terfanatik apapun sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, pasti ada. Semua manusia tuh pasti ada sesuatu. Apa ya? Banyak. Tuh manajer bilang banyak. Satu aja, tapi yang belum diketahui oleh siapapun juga. Oke. Aduh, apa ya? Oke. Aku pernah berantem besar banget sama salah satu member. Morgan! Betul. Bukan. Oh enggak, dia penengah, dia baik. Enggak. Yes. Iya betul. Yes, gue benar. Jadi belum pernah. Mungkin Smash Bash juga belum ada yang tahu karena Serius. Anak Smash pun nggak tahu. Anak Smash tahu. Cuman memang kan kita nggak keluarin nggak boleh. Ini. Jadi ya Smash Bash mungkin belum tahu. Ya kalau berantem kecil-kecil mungkin kita pernah cerita, tapi kalau untuk berantem yang ini berantem. Iya. Serius. Sampai pulang. Kenapa sih? Karena apa? Karena sebuah konsep atau karena misunderstanding supaya viral gitu ya? Enggak, gue yakin dulu enggak sih, dulu belum zaman kayak gitu. Enggak sih, kita memang dulu kan kita jadwalnya padat banget Kak. Padat, super padat. Jadi kalau misalnya syuting pun juga harus jaga moodnya baik gitu. Jadi di lokasi syuting pokoknya segimana capeknya tuh harus dibikin kita fun di lokasi syuting. Oh iya. Betul. Nah pada saat itu mungkin emang kita syuting udah dari pagi. Waktu itu jam 1 pagi lah. Semuanya udah spanning lah. Dari jam 9 pagi. Nah ini tuh udah jam 1 pagi nih. Wah udah lumayan subuh dong. Udah tinggal beberapa scene terakhir. Syuting iklan waktu itu. Tinggal beberapa scene terakhir. Nah emang Rangga itu orangnya nggak bisa kena panas sama sekali, dia akan benci panas gitu. Nah sedangkan kan kalau di lokasi syuting kebanyakan memang backstage pun juga panas gitu, basecamp pun panas. Nah jadi akhirnya dia mensiasati, dia cabutlah ke mobil kita, nyalain mobil terus ASEAN lah di situ. Itu aku juga begitu tuh kalau di lokasi syuting. Nah tapi udah nih. Ya kalau misalnya lagi nggak syuting sih ya udah oke. Cuman ini kita udah mau mulai lagi nih, udah mulai syuting. Harus manggil dia dulu. Ya tinggal dia yang satu lagi, siapa sih? Kok ini nggak mulai? Satu lagi si Rangga belum ada. Oh lagi di mana? Lagi di mobil, lagi ngadem gitu. Loh, ya tinggal dipanggil kan, tinggal diketok turun. Udah panggil nih, dipanggil sama roadman kita sekali. Nunggu lagi, nggak turun-turun. Padahal supporting talentnya nggak tahu, dibilang tiduran. Nggak, dibilang gini, belum tuh supporting talentnya aja belum ada. Padahal udah standby di belakang pintu, udah tinggal gini keluar gitu kan. Waktu itu edisi Ramadan nih, kalian inget banget aku. Terus udah gitu. Tahun berapa itu? Wah tahun berapa ya? 2012 sampai 13 lah. Oh berarti belum lama Smash ya, 3 tahun ya? Smash. Nah udah nggak turun-turun, akhirnya aku yang nyamperin ke mobil. Rangga, udah emosi nyamperin ya? Belum, itu kayak masih ya udahlah. Rangga, udah kelar nih, tinggal nungguin lu doang gitu. Oh ya udah. Bentar Cok, nanti gue nyusul ke sana. Oh ya udah. Akhirnya aku balik lagi ke set. Masih belum dingin. Ngobrol. Oh, udah lumayan lama ini orang bukannya. Kok belum pulang? Kok belum datang ya? Terus akhirnya aku datengin lagi. Rangga, tinggal nungguin lu doang. Udah lumayan naik nih. Iya dong. Internet. Tinggal nungguin lu doang, itu seperti tadi lu bilang. Iya, nanti gua kesana katanya gitu. Udah. Sorry, ini Megastar Syndrome bukan ya? Enggak sih, sebenarnya memang karena udah sama-sama capek aja lah. Aku pun juga merasain waktu itu capek banget, dan di situ memang kondisinya kayak ya nggak layak lah, panas banget. Udah tahu banget lah syuting sinetron dan begitu tiap hari. Terus udah gitu akhirnya nggak lama dia datang. Begitu dia datang ya aku ingat langsung aku nungguin lu doang, berkata kasar. Sudah itu berdarah nggak? Enggak, dia langsung pukul aku lagi, semuanya diam, semuanya kru, semuanya diam kayak gini. Terus roadman aku juga gede ya, wadahnya gede, orang Ambon gitu, ngalangin kita. Aku, lu jangan ikut ini urusan gua, semuanya gitu, semuanya diam kayak, wah dari situ kayak. Tapi kayak teman-teman yang ikut nunggu, walaupun diam tapi iya sih, cuman yang lain diem aja, dan akhirnya ya udah, akhirnya aku di situ harus minta maaf sama klien karena kan memang betul, karena kan semua ada. Untuk aja waktu itu belum zaman handphone jadul ya, nggak ada yang belum ada kamera, belum smartphone. Udah dong.
Belum. Itu masih BlackBerry. Oh masih BlackBerry. Masih Iya. BlackBerry. Belum ya, Instagram belum terlalu ngetop. Maksudnya untuk nyalain smartphone pun masih untuk nyalain kameranya masih harus masuk Iya, ke menu iya, ini kalau sekarang ya cetek gitu kan. Iya, itu pengalaman itu sih. Ya itulah serunya. Ya namanya cowok sama cowok ya pasti gitu. Karena udah capek banget sih itu. Dan masih muda, sekarang udah lebih dewasa, udah lebih tenang, ya kan? Ya jadi ketahuan deh. Nggak apa-apa. Yang penting kan itu dulu, Iya, udah saling memaafkan, Udah dong, sekarang baik-baik. itu yang paling penting. Bener. Iya kan? Nah, rencana akan solo karir atau enggak? Solo karir sebenarnya aku udah solo karir dari tahun 2015. Aku udah nyanyi. Bikin berapa lagu? Ada sekarang total ada 5 lagu. 4 Yang sendiri nih? sendiri. Rafael Tan doang? Iya, Rafael Lano. 4 lagu sekuler, 1 lagu rohani. Gitu. Oh, Dan oke, sekarang oke. di tahun ini sih aku lagi pengen lebih concern ke nyanyi lagi. Keren. Kita doakan semoga solo karirnya semakin semakin sukses. Amin. Ada album solo juga, Amin. ya kan? Solo karirnya ada albumnya juga ke depan. Kemudian semoga segera bisa konser-konser lagi kemana-mana Amin. setelah pandemi ini sudah selesai ya. Amin Kak, Nah, terima kasih. Sebagai goodbye-nya biasanya kan ngomong penutup segala macem, tapi khusus untuk kamu teman-temanku di YouTube, aku pengen memberikan sesuatu yang luar biasa. Apa Pasti kan pada kangen nih dengerin suara lo, ya kan? Boleh nggak nyanyiin lagu favoritnya Smash menurut Rafael Tan? Oke, ya udah. Bisa? Cendet-cendetnya boleh. Cendet. Oh ini bukan cuman ini yang disukain sama Smash Blast ya. Smash Blast dan juga K-pop Korea juga Oh, iya, sukanya iya, ya kan? iya, Ya, iya. mereka pun sukanya ini. Jadi sebelum mulai nyanyi follow juga YouTube channelnya Rafael Tan Official ya, like this one and also subscribe dan silahkan kita berikan tepuk tangan. Aduh, deg-degan nih nyanyi dengerin nama senior. You know me so well, girl I need you, girl I love you, girl I heart you. Oh, I know you so well, girl I need you, girl I love you, girl I heart you. Wah, gue kayak cewek ceritanya gitu. Thank you. Bye semuanya.